Bastian menjadi pekerja kuli bangunan di rumah Aksa demi terbebas dari kejaran polisi. Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Sabtu, tanggal 31 Mei 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Saat itu Aksa berdiri di depan meja rias, tangannya menggenggam kuas make up. Ia memang tak tahu banyak soal riasan. Tapi demi membuat Amira tampil istimewa, ia mencoba sebisanya. Amira hanya duduk diam, menahan tawa saat Aksa dengan hikmat mengusap bedak di pipinya. Hasil akhirnya memang jauh dari sempurna. Tapi, anehnya, justru itulah yang membuat Amira tampak semakin cantik di mata Aksa. Sederhana, natural, dan begitu tulus. Tanpa banyak basa-basi, Aksa pun segera menggandeng tangan istrinya dan membawanya pergi menuju restoran yang sudah ia pesan sebelumnya untuk bertemu dengan Kusno. Seperti sudah bisa ditebak, Kusno datang dengan wajah sok bersahabat. Namun gerak-geriknya tak bisa menyembunyikan maksud tersembunyi. Ia berbicara dengan nada memelas, mencoba menaruh simpati, namun tak lepas dari pandangan matanya yang licik. Ia terus melempar pujian basa-basi kepada Aksa, sembari menyelipkan permintaan-permintaan halus yang jelas mengarah pada keuntungan pribadi. Aksa hanya duduk tenang, mengamati gerak-gerik mertuanya itu dan meminta restu. Di tempat berbeda, Pak Bastian berlari tertatih di antara rasa cemas dan nafasnya tersengal. Dua orang polisi tampak mengejarnya tanpa ampun. Ia tahu waktunya tak banyak, hingga matanya menangkap sebuah bangunan setengah jadi di ujung jalan. Dengan cepat ia menyelinap masuk. Rumah itu ternyata adalah milik Aksa yang sedang direnovasi untuk dijadikan kantor. Pak Bastian bersembunyi di balik tembok, berharap para petugas itu tak menyadari keberadaannya. Hatinya berdegup keras, takut polisi mengetahui keberadaannya. Ketika situasi mulai mereda, Pak Bastian berjalan tertunduk, mendekati salah satu pekerja proyek. Ia memohon dengan suara rendah, meminta kesempatan untuk bekerja. Pegawai itu tampak ragu sejenak, namun kemudian mengangguk setuju, mengingat beberapa tukang sebelumnya sudah berhenti karena upah yang terlalu kecil. Dengan terpaksa, Pak Bastian akhirnya menerima tawaran itu. Namun dalam hatinya, ia diliputi rasa takut dan malu yang begitu dalam. Ia sadar, cepat atau lambat, Aksa akan tahu bahwa ayah kandungnya kini telah bekerja sebagai seorang kuli di tempat milik anaknya sendiri. Dan bagi seorang pria seperti Pak Bastian, yang selama ini hidup dengan harga diri tinggi dan gengsi setinggi langit, kenyataan itu adalah tamparan paling menyakitkan.